Oke, saya akan balikkan dulu kamera saya ya. Sebentar, saya akan balikkan dulu kamera saya. Iya. Oke, ya. Selamat sore pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jumpa kembali dengan saya seperti biasa ya teman-teman ya dalam acara diskusi lintas iman. Tetapi kali ini teman-teman sekalian kita tidak membuka diskusi antara Islam dan Kristen, tetapi kita di sini akan membahas satu hal ya, yaitu mengenai tantangan atau hambatan-hambatan dalam memberitakan Injil dan kebenaran kepada orang-orang Islam. Nah, jadi teman-teman, tantangan ini itu datang dari berbagai macam pihak ya. Kalau dari Muslim sudah jelas ya, kalau dari orang-orang Islam sudah jelas bahwa mereka berusaha mempersekusi, mereka berusaha membungkam saya, tetapi mereka tidak punya daya upaya untuk membantah apa yang saya ucapkan. Ketika saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam, ketika saya menjawab orang-orang Islam, kalian adalah saksi-saksinya bagaimana orang-orang Islam selalu babak belur mereka. Selalu mereka babak belur, luluh lantah gitu. Tidak ada yang mampu membantah argumen-argumen saya. Yang ada mereka marah, yang ada mereka kejang, yang ada mereka kesurupan. Begitu. Kalau dari orang-orang Islam sudah jelas ya bahwa mereka tidak mampu berargumen, mereka tidak mampu membantah argumen saya, tetapi mereka hanya melakukan persekusi. Nah, teman-teman, untuk hari ini atau sore atau siang hari ini kita akan membahas satu sosok ya. Nah, saya akan perkenalkan siapa orang ini. Begitu. Sebelumnya saya minta maaf kepada saudara-saudara Kristen saya yang mengatakan kepada saya, "Bang, tahan dirilah, tidak usah ditanggapi lah Bang. Orang seperti itu ngapain ditanggapi?" Saya mohon maaf kepada kalian karena saya tidak bisa menuruti saran kalian. Karena saya harus memberikan informasi yang benar supaya apa? Supaya kalian mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jadi begini teman-teman. Ini namanya ini Rudi. Saya juluki dia Rudi Iskariot. Bukan tanpa alasan saya menjuluki dia sebagai Rudi Iskariot. Kenapa? Begini. Jadi dia ini mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga. Begitu. Yudas Iskariot itu berjasa. Nah, ketika dia mengeluarkan statement seperti itu, tentu saja banyak pihak-pihak begitu ya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang mengkritik dia atau mengatakan bahwa pandangannya itu tidak benar. Itu sudah jelas sekali memang kesesatan berpikir. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa celakalah orang yang olehnya anak manusia diserahkan. Alangkah lebih baiknya kalau dia itu tidak dilahirkan. Seperti itu. Ketika Tuhan Yesus membasuh ke-12 kaki ke-12 murid-murid, Tuhan Yesus mengatakan, memang kalian semua ini bersih, tetapi satu dari kalian itu tidak. Jadi sebenarnya sudah ribuan ayat di dalam Injil yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot itu adalah sosok pengkhianat begitu. Sosok yang dikatakan itu bahkan lebih baik dia itu tidak dilahirkan. Nah, tetapi Rudi ini membela Yudas Iskariot dengan mengatakan Yudas Iskariot itu adalah seorang pahlawan. Nah, itulah kenapa saya katakan dia ini Rudi Iskariot.
Nah, saya melihat atau saya pelajari orang ini, dia ini senang membuat hal-hal yang kontroversi sekalipun dia menyadari bahwa itu salah dan itu konyol. Karena yang dia cari adalah hal-hal yang heboh, viewers, perhatian begitu. Saya pelajari orangnya seperti itu. Nah, ketika saya tahu wataknya, dia bahkan mengatakan pendeta ini sesat, isi kepala kotoran, otaknya kotoran. Jadi bahasa-bahasa dia selalu begitu. Saya perhatikan. Ya, dikatakan Pak Gilbert begini begitu, dikatakanlah Esra Soru begini begitu, bom-bom dikatakan bom-bom surombom, otak kotoran. Pokoknya dia begitu mudahnya mengatakan atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata makian seperti itu. Itu yang selalu saya dengar. Nah, sehingga saya hilang rasa mood, rasa simpati dengan orang ini. Nah, ketika saya mulai konsentrasi ke penginjilan saya lewat sosial media, nama orang ini itu mendadak tenggelam. Orang-orang sudah mulai meninggalkan dia dan channelnya itu sepi. Nah, begitu. Nah, ketika channel dia sepi, maka dia harus membawa-bawa nama saya untuk mendongkrak kembali channel dia. Nah, kalau teman-teman lihat ya, perhatikan channel-channelnya dulu. Nah, ini perhatikan ya. Ini salah satu video yang diupload dia, ini kalau nggak salah yang nonton sekitar 40.000. Nah, dia membuat satu thumbnail ya, dia buat nih, tangkap Edis, pantatmu itu tangkap, kata dia. Ini dulu waktu dia masih pemuja Edis TV. Dan banyak sekali konten-konten saya yang di-repost, di-re-upload sama dia. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan penonton. Supaya dia mendapatkan dukungan kembali karena channel dia itu sudah mulai sepi. Kalau kalian cek, kalau kalian periksa konten-konten dia, itu dulu banyak ya membela Edis TV, Muslim begini, Muslim begitu. Saya kasih contoh-contohnya misalnya nih. Ya. Jadi dia banyak mengambil thumbnail ya, seperti ini. Nih, tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Nah ini kemudian, gara-gara Edis TV, kadrun pada ngamuk nih. Jadi thumbnail-thumbnail dia itu banyak yang memuja, menyanjung-nyanjung saya. Dulu waktu saya menghasilkan uang bagi dia. Ya. Kalau saya menghasilkan bagi dia uang, maka dia akan sanjung-sanjung. Makanya saya bilang watak-watak seorang Iskariot. Nah, biar teman-teman tahu, tidak pernah satu kali pun saya membuat thumbnail, membuat judul-judul video tentang dia di channel-channel YouTube saya. Sama sekali nggak pernah. Tapi biar teman-teman tahu, ada banyak sekali channel-channel Kristen itu yang harus memajang diri saya di thumbnailnya. Ya. Supaya apa? Supaya orang mengklik dan menonton. Tapi biar teman-teman tahu, bukan cuma Rudy Yohanes, ada banyak channel-channel. Ketika saya tidak lagi memberi untung, maka mereka akan menyerang saya. Nah, konten-konten seperti itu banyak. Pemilik channel-channel seperti itu banyak. Kemarin si Oki, ya kan? Dia sering itu mengupload video-video saya. Ya kan? Tapi orang yang mengupload video saya adalah orang yang sama juga ingin ya ngomong-ngomongin saya di belakang. Seperti kemarin kalian tahu kan, setelah saya debat dengan Yusuf PI, ya si Oki orang yang mengupload video saya, orang yang mendulang AdSense, mendulang iklan dari video-video saya, ternyata memakan saya juga. Nah sama seperti ini. Dan orang-orang seperti mereka banyak teman-teman. Makanya kemarin saya bilang,
kalian harus berhikmat mana yang kalian lihat itu benar-benar seorang apologet atau hanya seorang pemburu konten pencari iklan begitu. Biar teman-teman tahu, YouTube saya sampai detik ini itu tidak ada iklannya sama sekali. Seperak, zong, nol, tidak ada sama sekali iklannya di YouTube saya. Ada banyak akun-akun di Facebook menggunakan nama Edis TV. Tidak satu pun di antaranya itu kepunyaan saya. Kalau kalian ketik di Facebook Edis TV, ada yang followersnya 400.000, followersnya 200.000, followersnya sekian ratus ribu. Satu pun tidak ada itu yang punya saya. Semuanya punya orang lain itu dan saya tidak pernah kenal siapa mereka. Nah, saya mau bilang begini kepada teman-teman sekalian. Si Rudy Iskariot ini sekarang itu sudah beda dengan dia yang dulu. Kalau dulu dia mengatakan tangkap Edis TV, pantatmu itu tangkap. Sekarang dia berbalik 180 derajat. Sekarang dia malah menjadi pemimpin kadrun untuk menangkap saya. Dan dia sudah spill alamatnya. Ini alamatnya, alamatnya di Amerika Serikat. Ini alamatnya. Lihat. Ya, dari pemuja, dari pembela, dari penyanjung sekarang menjadi pembenci. Itulah Rudy Iskariot. Ini saya mau klarifikasi sama teman-teman. Saya bukannya mau memperkeruh suasana. Tujuan saya adalah saya masih menganggap Rudy ini sesama orang Kristen. Tetapi saya memanggil dia untuk bertobat. Jadi pesan saya kepada kamu Rudy, bertobatlah kamu. Pada waktu itu saya sedang debat dengan Yusuf PI. Pada waktu itu Yusuf PI bertanya kepada saya, siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus? Siapa yang ingin supaya Tuhan Yesus disalib? Siapa yang ingin menggantungkan Tuhan Yesus disalib? Saya bilang, itu tentu saja orang-orang yang membenci, orang-orang yang kontra, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, karena Yusuf PI banyak mengkonsumsi informasi-informasi dari orang-orang Kristen awam bahwa yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah Bapa di surga sendiri, maka saya bilang kepada Yusuf PI, orang yang bilang begitu tidak waras lagi, saya bilang begini. Tetapi perkataan saya yang sepenggal itu diambil dan digoreng oleh orang-orang Kristen yang memang sepi channelnya. Bahkan mereka tidak menonton diskusi itu secara utuh. Ketika saya berdebat dengan Yusuf PI, Rudy Iskariot, Bom, Oki, dan lain sebagainya, mereka tidak menonton itu. Deking Gadas, MYM, mereka tidak menonton itu. Padahal sama sekali di dalam video itu saya tidak pernah mengatakan bahwa karya keselamatan dari Bapa di sorga itu adalah gila, kegilaan. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa salib itu menjadi lambang iblis. Tidak pernah saya mengatakan begitu. Yang saya katakan dalam video utuh itu adalah bagaimana salib itu menjadi lambang ketaatan. Di mana salib itu menjadi lambang kemenangan. Di mana bagaimana Bapa di surga merubah kutuk menjadi berkat. Itu video utuhnya. Tapi memang mereka tidak mau tahu. Karena mereka ini adalah barisan-barisan sakit hati yang melihat saya live, ramai, banyak koin bertaburan, banyak mawar bertaburan, sakit hati mereka. Iri mereka, dengki mereka melihat itu. Nah, saya bilang kepada kalian, bertobatlah kalian. Nah, lalu si Rudy ini menantang saya.
Mengatakan saya sesat, mengatakan saya begini, begitu. Terima kasih Kak Ceki. Gara-gara saya mengeluarkan statement seperti itu. Dan statement saya itu dipelintir oleh dia seolah-olah saya mengatakan bahwa karya keselamatan Bapa di surga itu adalah karya iblis. Dia plesetkan kata saya itu menjadi seperti itu. Lalu ditantanglah saya terus untuk debat dengan dia. Saya cuma bilang, Rudi, kenapa kamu capek, sibuk nantang-nantangin saya? Kenapa tidak anak Batak itu kamu urus dulu? Sekitar 4 bulan yang lalu, waktu saya sedang live begini, anak Batak masuk ke live saya, tapi dia nelpon. Waktu itu dia tanya, akhirnya apa? Akhirnya saya bilang, sudah saya sampaikan kepada Rudi Yohanes. Nah, karena penggalan itu, karena kejadian itu, maka Rudi Yohanes ngamuk dia. Sekitar 4 bulan yang lalu. Saya diamkan, 4 bulan saya diamkan. Jadi ketika dia ngajak debat lagi, akhirnya saya ingatkanlah dia kembali. Tidak ada niatan saya apa-apa di situ. Tidak ada sama sekali niatan saya untuk mengapa-ngapain. Saya hanya bilang, Rudi, kamu kenapa kok sibuk? Kamu ajak debat semua orang. Kamu bilang isi kepala kotoran. Semua orang kamu bilang isi kepalanya kotoran. Begitu mudahnya kamu mengatakan bahwa isi kepala orang itu kotoran. Kenapa kamu capek? Ngajak-ngajak saya debat. Anak Batak itu dulu urus. Hanya itu yang saya bilang sama dia. Kenapa saya mengatakan bahwa anak Batak itu urus dulu? Karena anak Batak itu nelpon saya terus. Apakah kamu akan membiarkan orang yang kamu klaim katanya kamu urus meminta-minta kepada orang lain supaya dibantu? Saya, kalau misalnya saya bilang, saya mau tolong Rudi Simamora, saya akan bungkam mulut dia untuk berteriak kepada orang lain. Karena saya akan tanggung jawab kalau saya katakan saya akan tolong dia. Terlebih-lebih lagi saya kalau menggalang dana untuk menolong dia. Jadi Rudi, kalau saya menggalang uang dari masyarakat untuk nolong Rudi Yohanes, tidak akan saya biarkan Rudi Yohanes berkeluh kesah kepada orang lain. Karena nama saya pertaruhkan di situ. Tetapi kamu tidak melakukan hal yang demikian. Kamu enak-enakan, kamu pamer-pamerin, inilah rumah saya. Lihatlah rumah saya yang besar. Sementara Rudi Simamora, anak Batak yang kamu katakan kamu tolong, di dalam penjara dia. Itu yang saya ingatkan kepada kamu, Rudi. Kenapa kau tidak urus dia? Kenapa kau sibuk sana sini sana sini? Alasanlah kamu 78 juta itu untuk pra-peradilan. Rudi, pra-peradilan itu hanya membuat surat permohonan kepada hakim supaya sang hakim membatalkan penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak. Supaya hakim mengatakan tidak sahnya penangkapan terhadap anak Batak. Itu perkara yang murah. Buat surat permohonan kepada hakim supaya hakim membatalkan penangkapan ataupun penetapan tersangka Rudi Simamora, anak Batak. Kenapa harus habis 78 juta? Kamu itu harus introspeksi diri. Gayamu besar selangit. Kau laporkan Julius, zong, gak ada hasilnya. Sekarang kau dipuja-puja sama Julius. Karena kau telah menjual saudaramu sendiri. Yudas Iskariot memberitahu di mana Yesus berada. Sekarang Rudi Iskariot memberitahu di mana Edis berada.
Sama kan? Tabiatnya sama. Sama tabiatnya. Kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Yesus berada, Tuhan Yesus berada. Kalau dulu Yudas Iskariot sepil di mana Tuhan Yesus berada, kalau sekarang Rudi Iskariot sepil di mana Edis berada. Kenapa gara-gara saya menolak debatmu, lalu saya kasih kamu saran yang bijak untuk mengurus anak Batak saja dulu, lalu kamu ngamuk kemana-mana? Apa salah saya dan apa dosa saya kepada kamu? Apa salah kalau saya ingatkan kamu untuk mengurus anak Batak? Kenapa kamu lepas tanggung jawab? Tidak, saya tidak mau urus lagi. Nggak boleh begitu. Kamu sudah menggalang uang dari banyak orang. Dan orang-orang itu memberikan itu untuk kamu. Bukan untuk kamu, tapi untuk ngurus anak Batak. Lalu dengan mudahnya kau bilang bukan urusan saya lagi. Lalu kamu sekarang sepil, ini rumah saya, ini kolam, ini teman-teman. Rudi Iskariot. Tidak ingat kau, anak Batak yang katanya mau kau urus di penjara dia. Gak ingat kau bagaimana dia harus menafkahi bagaimana anak istrinya. Sementara kau bermewah-mewahan, kau pamer-pamerkan barang-barangmu. Saya cuma minta sama kamu Rudi, bertobat kau saudaraku, bertobat. Berhenti, berubah kau berubah. Saya sebenarnya tidak mau bongkar-bongkar informasi teman-teman. Ada yang inbox saya juga. Bang, itu Rudi Yohanes itu dulu dia menggalang dana untuk katanya bikin gereja GBI apa? Karios apa itu? GBI Karios. Dulu katanya mau bikin GBI Karios bang, biar kami bisa berjemaat bergereja di sana. Ternyata bang, di tengah perjalanan diusirnya kami bang. Iya sekarang nggak boleh lagi gereja di situ. Itu silakan kau konfirmasi lagi Rudi. Saya bilang seperti ini apa? Bukan mau menjatuhkan kamu, bukan mau menjelek-jelekkan kamu Rudi. Saya ingin mengingatkan kamu dengan apa yang kamu katakan kepada orang-orang. Kalau kau katakan mau mendirikan rumah anak terang, itu harus kau jadikan rumah anak terang, bukan rumah pribadi. Kalau kau ingin membuat katanya gereja GBI Karios, kau ingat itu karena orang ngasih kamu untuk itu. Akhirnya apa sekarang? Ngecat saya. Cobalah. Sekarang kau pamer-pamer itu. Inilah rumah saya, kata kamu. Kau nggak malu, Rudi. Orang yang mensupport kamu, bahkan mereka belum tentu mereka punya rumah. Orang yang mensupport kamu bisa jadi rumahnya bocor. Bisa jadi dia tinggal di gubuk reot, lalu kau pamer-pamerkan. Di mana otakmu, Rudi? Saya bilang begini supaya apa? Supaya kamu bertobat. Saya tidak, benar-benar saya tidak membenci kamu Rudi. Ketika kamu ngajak debat saya, besar di hati saya itu ingin menanggapi kamu. Tapi saya ingat, ada tugasmu yang belum beres, urusin anak Batak. Sekarang kau menjilat-jilat pantatnya Kadrun. Sekarang kau menjadi orang yang membantu Kadrun. Dengan cara kau spill, inilah alamatnya dia tinggal, disinilah dia tinggal. Apa hubungannya? Lalu kau menebarkan fitnah terhadap seseorang. Kau katakan orang ini adalah orang yang mendonasikan orang-orang siapa yang mau menghujat
Islam. Siapa saja yang mau menghujat Islam akan dibiayai oleh orang ini. Fitnah kejam kau Rudi. Coba bisa nggak kau buktikan itu? Kau pajang foto-foto orang yang kata kamu restoran-restoran begini, kau katakan, kau fitnahkan kepada mereka, kau bilang bahwa inilah orang yang kalau kamu mau menghujat Islam maka kamu akan dapat duit dari orang ini. Sungguh fitnah yang keji kamu Rudi. Jadi Rudi saya minta sama kamu supaya kamu bertobat. Apa hubungannya? Kau pajang-pajang foto orang lain yang gak ada hubungannya. Apa hubungannya coba? Kau mengajak saya debat, tidak saya ladeni, sakit hatimu. Bagaimana saya mau meladen-ladeni kamu? Sementara anak Batak yang tiap hari telepon-telepon saya. Apa nanti kalau anak Batak lihat? Kalau anak Batak nonton kita berdebat, apa di dalam hati dia? Saya menjaga itu, Rudi. Saya mengingatkan kamu. Begitu loh. Jadi teman-teman juga jangan salah paham ya. Saya mengatakan begini, saya bukan mau mencari ribut. Saya bukan mau mencari kekisruhan. Saya pengen itu para apologit itu semua kompak. Saya pengen dia itu bertobat dan menyesali perbuatannya. Itu yang saya inginkan dari dia. Jadi Rudi, pesan saya sama kamu, saya minta kamu bertobat dan menyesali perbuatan kamu. Jangan kamu lepas tangan begitu saja sama anak Batak. Ya, dan jangan kau pamer-pamerkan. Kau pamer-pamerkan rumahmu begini, isi barang-barangmu kau pamer-pamerkan. Apakah orang yang memberi kamu kemarin itu untuk itu? Tidak, Rudi, ingat. Itu bukan rumah kau untuk kau pamer-pamerkan. Kau minta kemarin itu untuk rumah anak terang, untuk GBI Karios. Sekarang malah kau pamer-pamerkan menjadi rumah pribadimu. Bertobat kau, Rudi. Kau pamer-pamerin rumah mewahmu sementara anak Batak yang katanya kau urus lagi di penjara dia menangis. Sekalipun kau katakan katanya kau yang bilang ya, kau yang bilang katanya dia kecanduan judi slot. Kau yang bilang, saya tanya sama dia juga, benar lah kecanduan judi slot. Enggak, fitnah itu katanya. Jadi enggak ada yang bisa saya percaya. Waktu Rudi Simamora mau minta bantuan kepada saya, sudah mau saya siapkan dana. Saya cross check sama Rudi Yohanes. Itu kecanduan judi slot katanya. Mau berapapun kau kasih sama dia habis itu nanti. Jadi akhirnya nggak ada yang saya percaya. Ya udah intinya kau urus saja Rudi Yohanes si anak Batak. Karena sama-sama Rudi nama mereka. Biar nggak teman-teman biar nggak salah paham. Nama mereka sama-sama Rudi. Jadi teman-teman sekalian, itu ya yang mau saya bilang kepada teman-teman. Kalau si Rudi Yohanes bilang bahwa saya tinggal di sini, inilah alamatnya, sudah saya sepil, ini di segini, segala macam. Kalian lihat kan? Tuh, tangkap itu. Dia sekarang sudah menjadi penjilat kadrun. Dia sekarang sudah dibangga-banggakan sama orang-orang kadrun. Nih siapa-siapa yang mau mencari si Edis, ini alamatnya katanya. Kalau kau mau alamat saya Rudi, nanti saya kirim ke kamu. Jadi ya teman-teman ya, apakah ini seorang apologet? Apakah lari-lari ke alamat? Apakah lari-lari ke urusan pribadi? Lalu dia sepilkan foto-foto orang yang gak ada kaitannya sama sekali dengan urusan saya dengan dia.
Biar kau tahu Rudi, saya ini di sini saya membayar. Saya bukan seperti yang kamu katakan, akan disediakan uang kalau kamu menghujat Islam. Memang terlalu kamu Rudi, dusta kamu. Bisa kamu buktikan kepada saya bahwa kalau saya menghujat Islam maka akan keluar duit dari orang yang kau tuduhkan itu. Gak ada Rudi. Saya bayar. Untuk apa saya menggalang rumah apologet kalau disediakan rumah bagi saya? Tidak benar. Ya, jadi bertobatlah kau Rudi, bertobat ya. Jadi itulah teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa mengambil satu pelajaran nih teman-teman ya. Karena orang-orang yang dimusuhin oleh Rudi Yohanes ya alias Rudi Iskariot itu sekarang sudah menyorak-nyoraki dia. Nah, salah satu contohnya ini. Nah, ini salah satu contohnya nih si Julius nih. Nih, dia mau naik, mau ngajukan permintaan naik. Ya, silakan Julius kalau kamu mau naik. Nih, si Julius, mana si Julius? Bentar, mana? Tadi ada mengajukan permintaan naik. Silakan, Julius. Ini si Julius HMC ini, channel Bibir Plus. Di mana ada gosip, di situ dia akan membuat konten. Iya. Si Julius HMC itu kerjanya akan mengambil gosip-gosip terkini. Di mana ada gosip, dia akan upload konten, kemudian di ujung gosip itu dia akan mengatakan, dukung kami ya, dukung kami pembela Islam. Si penjual konten. Sekarang dijilat. Rudi Yohanes sekarang sudah menjilat pantatnya si Julius. Spill alamatnya katanya. Ya, channel gosip si Julius. Ya, jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan ya teman-teman ya. Apa yang dikatakan oleh Rudi Iskariot dari pemuja ke penjual Edis TV yang sekarang sepil alamat disinilah Edis tinggal, disinilah dia menghujat Islam. Kalau menghujat Islam akan dapat duit, semakin menghujat Islam akan dapat duit lagi dari orang ini. Semuanya bohong, tidak benar. Tempat yang dikatakan saya tinggal di situ bohong. Saya di sini Rudi, saya di sini bayar tempat saya. Untuk apa saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet kalau sudah dikasih tempat tinggal? Jadi semua yang dikatakan oleh Rudi ini adalah bohong dan fitnah belaka. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ya, beginilah teman-teman ya. Akhirnya sangat kita sayangkan ya. Dia sekarang sudah menjadi pemimpin kadrun. Ya, dia memimpin kadrun sekarang untuk mencari alamat saya tinggal. Sayangnya disepil alamatnya tetapi alamatnya salah. Ya kalau teman-teman tonton videonya ya. Disinilah dia tinggal teman-teman. Sudah kami pantau lokasinya ke sini. Jadi siapa kalian yang mau mendapati Edis ini alamatnya dia tangkap. Tuh. Gara-gara saya menolak dia debat dan mengingatkan dia untuk mengurus anak Batak saja, akhirnya dia lari ke alamat. Ngeri kan, ngeri. Walaupun alamatnya nggak benar.
Lalu dikatakanlah ini barang siapa yang mau menghujat Islam maka akan dapat duit dari orang ini. Rudi. Kau harus bisa bedakan Rudi. Menjawab, mengcounter orang-orang Islam dengan menghujat orang-orang Islam. Adakah kau dapati saya menghujat, memfitnah agama Islam? Kalau kau sekarang sudah membela, kalau kau sekarang sudah menjilat orang-orang Islam, sekarang kau akan saya suruh bersama-sama dengan orang-orang Islam untuk membuktikan satu fitnahan saya terhadap agama Islam. Tunjuk satu fitnah saya terhadap agama Islam. Tapi kau tidak akan mampu. Yang kau usahakan adalah sekarang untuk spill alamat. Ini alamatnya, ini donaturnya. Kalau membantah kau tidak akan sanggup. Orang yang kemarin kau pajang-pajang fotonya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan perdebatan, perdiskusian kita. Kau fitnah mereka dengan kata-kata barang siapa yang mau menghujat Islam, maka akan dapat duit dari mereka. Apa kamu waras atau enggak ngomong begitu? Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa kalau menghujat Islam dapat duit dari mereka? Coba kau buktikan itu. Lalu kau lari-lari, mana yang dibangun oleh Edis TV? Satu bata pun tidak ada. Kenapa saya harus tanggung jawab sama kamu? Kamu gak usah ngajarin saya, Rudi. Saya tidak seperti kamu orangnya, begitu. Tapi teman-teman, saya katakan satu kali lagi ya, ini bukan dalam rangka untuk saling menjelek-jelekkan. Ini bukan dalam rangka untuk membuat semakin gaduh. Ini dalam rangka untuk menyadarkan. Mudah-mudahan Rudi Iskariot berganti lagi namanya menjadi Rudi Yohanes. Mudah-mudahan Rudi yang sudah jelas-jelas salah begini meminta maaf dan bertobat. Supaya bisa menjadi seorang apologet yang benar. Seperti itu. Supaya kata-katanya dirubah. Jangan lagi dikit-dikit isi kepala kotoran. Dengan mudahnya mengatakan seperti itu kepada orang-orang lain. Semua diomongin sama dia ini. Pak Gilbert Lumoindong dimaki-makinya. Esra Soru dimaki-makinya. Deki Gadas. Kemudian siapa lagi? MYM dimaki-makinya. Otaknya katanya isinya kotoran. Semua diajaknya dia ini berkelahi. Kalau bahasa Bataknya parbada ini orang. Gitu. Termasuk saya. Yang dipuja-puja dia, yang konten-konten saya diupload. Yang sampai thumbnailnya aja muka saya, tangkap Edis. Pantatmu itu tangkap. Nah sekarang udah ganti, tangkap Edis, ini alamatnya katanya. Begitu ya teman-teman ya. Ya itulah. Untuk siang menjelang sore ini teman-teman. Jadi kalian sendirilah sekarang yang memiliki hikmat. Kalian sendirilah sekarang yang sudah mulai memilah-milah, yang menentukan mana yang sungguh-sungguh seorang apologet, mana yang orang-orang yang hanya menumpang. Menumpang dalam pengertian dia tidak punya karya.
Ciri-ciri orang yang tidak punya karya itu apa? Ciri-cirinya mereka itu tidak punya konten sendiri. Ciri-cirinya mereka akan bikin kontennya orang. Itu ciri-ciri. Kalau Anda konten kreator, ya konten kreator. Anda upload video fulan, video ini, video edis, video ini, nggak apa-apa. Anda konten kreator. Tapi kalau Anda seorang apologet, kenapa tidak produksi kontenmu sendiri? Sekarang dia lagi itu. Ada yang lapor sama saya. Tuh bang, dia sekarang lagi pamer-pamerin rumahnya bang katanya. Lupa dia dengan anak Batak yang di penjara. Angkat tangan dia. Kalau ngomong selangit dia teman-teman. Kita akan bebaskan anak Batak pra-peradilan, 7 pengacara segala macam. Isinya apa? Zong, nol. Gak ada. Julius begini, menista, begini. Laporkan, zong, nol, nggak ada, nol. Yang saya pengen kamu berubahlah, Rudi. Berubah. Bertobat. Seperti itu. Ya, oke ya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Ya, semoga yang bersangkutan bisa berubah dan bertobat. Ya, teman-teman ya. Kalaupun dia tidak berubah dan bertobat, dia malah semakin menjadi herder atau menjadi penjilatnya para kadrun. Ya, dengan membongkari alamat-alamat para apologet. Kalian sendiri adalah hakim, kalian sendiri adalah penentu. Bagaimana dia? Kalau orang berdebat, kalau orang diskusi debat agama, tetapi sudah ngomongin alamat, ya sama seperti kadrun. Ya. Kalian lihat ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, berapa banyak di antara mereka, di mana kamu, pulang kamu. Awas kamu, alamat kamu di mana? Kalau udah seperti itu kata-kata, itu menjadi bukti bahwa dia tidak mampu berargumen. Itu menjadi bukti bahwa dia sudah kalah. Bahwa dia tidak mampu mematahkan sebuah argumen. Maka yang dilakukan adalah ini alamatnya, habisilah. Itu. Dan sudah mulai mengatakan inilah donaturnya, inilah yang ngasih makan, inilah begini. Dari mana Rudi? Coba kau buktikan itu dulu. Perkataan-perkataanmu. Janganlah kebencianmu Rudi. Karena saya mengingatkan kamu akan kasusnya anak Batak supaya kamu urusi lalu kamu benci kepada saya. Begitu juga orang-orang Islam. Saya katakan kepada kalian, janganlah kebencianmu pada suatu kaum sehingga kamu tidak mampu berbuat adil. Itu ada ayatnya dalam Quran. Tapi kalian kan gak percaya sama Quran. Di dalam Quran sudah jelas dikatakan, jangan kamu memaki-maki sesembahan mereka. Sebab nanti mereka akan memaki Allah dengan tanpa batas. Tapi apakah orang Muslim tahu itu? Enggak tahu itu. Orang yang dibaca aja huruf Arab. Lihat si Juma, lihat si Julius, lihat Abdul Somad, lihat Donditan dan lain sebagainya. Semua itu adalah orang-orang yang menjual ayat-ayat Al-Quran.
Semua itu adalah orang-orang yang melawan ayat-ayat Al-Quran. Yang memaki-maki sesembahan orang lain yang dilarang oleh Al-Quran. Akhirnya apa? Akhirnya saya bersuara. Biar kalian tahu. Ketika saya bersuara, ngamuklah kalian. Sekarang muslim-muslim pada senang. Oten versus oten katanya. Enggak, saya enggak merasa oten versus oten. Saya hanya mengatakan bahwa orang-orang yang sakit hati kepada saya untuk bertobat. Saya tidak pernah bertengkar dengan ini, saya enggak. Saya ingatkan orang-orang, kau urus apa yang harus kau urus. Saya cuma ingatkan, Deki Gadas, MYM, uruslah yang kau urus. Kenapa kau urus omongan saya, perdebatan saya dengan Islam? Kamu mau bikin yang seperti itu, buat channelmu sendiri. Hadapi mereka, hadapi Yusuf PI. Kenapa kau tidak sanggup? Kan usil gitu loh, banyak yang usil. Saya berusaha, saya diamkan. Terus saya biarin terus. Tapi kali ini saya bicara dulu penuh soal orang ini. Kita lihat nanti responnya seperti apa. Apakah dia bertobat atau kalau dia masih bebal. Ya lihat sekarang. Ini alamatnya. Disinilah Edis TV, dari sinilah dia menghujat Islam. Tempatnya di sini dan lain sebagainya. Rud, nggak di situ saya tinggal, Rudi. Salah kamu, salah. Kalau kau bilang bahwa saya tinggal di situ, itu salah satu kebodohanmu. Itu bukan tempat tinggal. Yang kau suruh orang ngerekam-rekam itu tempat, ini tempatnya, di sini, ini tempatnya. Itu bukan tempat tinggal, Rudi. Terus yang kau katakan inilah orang yang akan membiayai siapa yang menghujat Islam. Itu juga kau sudah fitnah. Jadi Rudi, bertobatlah kamu. Saya hanya mengingatkan kamu soal anak Batak yang katanya mau kamu urus. Lalu kau tinggalkan begitu saja. Nggak boleh kau begitu. Nggak boleh kau alasanmu habis dana. Nggak boleh. Kalau kau sudah ngomong urus anak Batak, kau urus sampai tuntas. Jangan kau tinggalin di tengah jalan. Kalau kau katakan sudah habis 78 juta hanya pra-peradilan. Kau harus tanggung jawab itu. Di situ kau salah di situ. Kalau orang pinter hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan matematis, kau harus tanggung jawab itu. Pra-peradilan itu hanya perkara yang sederhana. Kau hanya memohonkan, kau kirim surat, kau minta kepada hakim dan kau buktikan di dalam persidangan itu bahwa penangkapan terhadap Rudi Yohanes tidak sah, bahwa penetapan tersangka Rudi Yohanes tidak sah. Sederhana, pra-peradilan. Jangan kau bilang saya nggak tahu pra-peradilan. Habis 78 juta hanya perkara sepele seperti itu. Katanya kau pengacara. Jadi saya minta sama kamu Rudi, sebelum kau berdebat dengan saya, kau urusi dulu tanggung jawabmu. Nanti akan saya hadapi kamu berdebat dengan saya. Saya tidak mau berdebat dengan kamu sementara kau lupa tugasmu.
Kau pamer-pamerin rumahmu. Ini rumah saya keren seperti ini ada kolam renangnya, ini ada ini besar rumah saya. Anak Batak di penjara, nggak ingat kau. Orang yang ngasih kau itu nggak ingat kau bahwa mereka pun masih ngontrak. Orang yang ngasih duit ke kamu tidak kau ingat apakah mereka itu rumahnya bocor. Yang saya katakan kepada kamu ini untuk membuat kau bertobat. Kembalikan semua tanggung jawabmu seperti yang kau ucapkan. Ingat, orang memberi kamu itu sesuai dengan apa yang kamu katakan. Untuk GBI Karios, GBI Karios. Jangan kau ambil-ambil nama GBI Karios sementara jemaatnya kau bubarin, kau suruh pulang. Nggak boleh ke ibadah di situ. Nggak boleh kebaktian di situ. Jadi itu ya Rudi ya. Ini saya ingatan kamu sebagai saudara. Saya ingatkan kamu untuk bertobat. Bukan untuk mempermalukan kamu. Karena kalau saya ingatkan kamu lewat HP, saya ingatkan kamu tidak mau dengar. Tetapi kalau semua orang sudah mengingatkan kamu, tetapi kamu masih tidak berubah, samalah kamu seperti yang dikatakan di dalam Bible itu. Maka memang kamu harus diserahkan kepada iblis. Tapi ingat Rudi, jangan sampai kau jual dirimu kepada orang-orang Islam. Jangan sampai kau jual dirimu kepada mereka-mereka Julius yang kau laporkan ke polisi tapi nggak digubris laporanmu. Jangan sampai kau ngumpul bersama-sama Juma untuk men-spill alamat-alamat. Ingat Rudi, ingat. Kalau kau masih orang Kristen, pintu tobat masih terbuka lebar. Bertobatlah kau Rudi. Ya, bertobat seperti itu. Oke, mungkin saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Mungkin ada yang mau naik, silakan. Atau ada orang jemaat GBI Karios atau apa silakan. Karena saya suruh dia ngomong. Ya udah kau ngomong aja, saya bilang. Dan sebagainya. Biar apa? Biar dia ingat waktu itu tujuannya buat apa gitu loh. Kasihan juga gitu loh. Karena banyak orang yang ngadu-ngadu kepada saya. Bang, tolonglah bang, begini. Ya, habis ini kita akan kembali lagi normal, teman-teman. Kita akan normal kembali, berdiskusi lagi seperti itu. Ya, oke, begitu ya teman-teman ya. Oke lah, saya rasa itu saja teman-teman. Mungkin, atau ada yang mau naik, mau menyampaikan sesuatu? Silakan, siapa yang mau naik menyampaikan sesuatu? Nggak ada ya? Oke ya, cukup ya. Iya. Nanti kalau kalian mau nonton video lengkapnya, video ini saya simpan di YouTube saya ya. Silakan. YouTube saya ada di profil, silakan kalian klik. Videonya ada di situ. Silakan kalian tonton sendiri dan sampaikan kepada dia untuk bertobat. Sampaikan kepada dia untuk menyudahi. Ya. Udah berapa minggu dia? Satu hari 3 kali dia membahas saya. Kalau saya satu kali aja saya bahas dia di YouTube saya, habis itu sudah. Ya. Seperti itu. Ya. Rehat kita. Iya, jadi kebawa-bawa semua kan? Iya, jadi kebawa-bawa ini, kebawa-bawa itu. Padahal dia, perkaranya kan ringan perkaranya sebenarnya. Ya. Ini singkat saja nih, biar ada uploadan saya juga di TikTok ya. Ini. Jadi Rudi
Yohanes ini mengajak saya berdebat atas statement saya yang mengatakan bahwa kalau ada orang Kristen yang berpikir atau mempunyai pandangan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah kehendak Bapa di sorga, keinginan supaya Yesus disalib itu adalah keinginan Bapa di sorga, maka dia tidak waras lagi. Sambil saya kasih begini, sama Yusuf PI. Video itu tidak selesai sampai di situ, masih ada lanjutannya. Tetapi Rudi Yohanes langsung mengambil video itu dan menggorengnya menjadi sebuah pemahaman bahwa saya mengatakan bahwa rancangan Bapa di sorga adalah rancangan iblis. Padahal saya tidak pernah mengatakan demikian. Dan saya tidak pernah menghina salib. Bahkan saya katakan di akhir perdebatan itu bahwa salib itu adalah tanda ketaatan dan tanda kemenangan Tuhan Yesus. Bagian itu tidak diambil. Lalu digoreng. Ada beberapa orang, ada Rudi Yohanes, ada MYM, ada Deking Gadas. Semua mereka tidak menonton acara itu. Makanya mereka goreng itu. Dan juga Bom-Bom, sama mereka tidak nonton acara itu. 7 hari mereka berbicara tentang saya diamkan. Lalu saya tanggapi Rudi Yohanes. Rudi Yohanes, daripada kau berdebat dengan saya, ingatlah anak Batak yang katanya kau urus. Kenapa kau lepas tangan? Karena saya ingatkan dia tentang itu, mengamuklah dia. Padahal saya mengingatkan itu dengan baik. Jangan alasanmu uangnya sudah habis. Jangan alasanmu saya hanya berjuang di pra-peradilan, habis itu saya hanya itu. Nggak bisa. 78 juta bukan uang yang sedikit. Orang kasih kau itu untuk mengurusi anak Batak. Kenapa kau berhenti? Sementara lalu kau pamer-pamerkan rumahmu. Kau pamer-pamerkan, inilah rumah saya yang besar, inilah kolam renangnya. Nggak ingat kau Rudi, ada orang yang di penjara yang katanya mau kau urus? Hanya itu perkaranya simple. Lalu dia lari kemana-mana. Inilah alamatnya Edis. Inilah orang yang kalau menghujat Islam akan dibiayai orang ini. Fitnahmu sangat keji. Kau sepil foto-foto keluarga yang gak ada sama sekali dengan perdebatan kita. Kau katakan bahwa inilah keluarga yang kalau menghujat Islam maka akan dibayarin sama orang ini. Memang kau benar-benar iblis kau Rudi. Ya, jadi bertobatlah. Bertobat Rudi, bertobat. Tujuan saya membuat video ini bukan supaya perseteruan ini berlanjut. Tapi ingin supaya kau kembali dan bertobat dan menyesali perbuatanmu. Ingat pesan saya, jangan sampai kau jual dirimu kepada kadrun. Jangan sampai besok kau sudah bercengkrama dengan mereka dan membantu mereka untuk mengeluarkan informasi-informasi ini alamatnya, ini itu. Kita lihat saja teman-teman, apakah dia akan menjilat pantatnya Julius dan Zuma dan kawan-kawannya. Kita lihat besok. Ya, ingat pesan saya. Ketika kamu berdebat, lalu kamu membahas alamat, membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi, maka kamu di situ sudah kalah dan kamu sudah tidak bisa lagi mempertahankan argumenmu. Ingat, saya belum berdebat dengan kamu Rudi Yohanes mengenai perkara penyaliban kehendak siapa. Saya belum berdebat. Saya hanya mengingatkan daripada berdebat kau urus dulu anak Batak. Saya belum membantah argumenmu. Dan kalau kamu mau lihat bantahan saya, sudah banyak saya upload di YouTube saya rasa itu sudah cukup. Sarjana teologi sudah meninggal saya bikin.
membahas masalah siapa yang hendak menyalibkan Tuhan Yesus. Deking Gadas, MYM, sudah saya tunggu untuk datang. Mereka nggak datang. Alasan mereka sibuk segala macam. Padahal bikin konten tentang saya sehari 3 kali bisa. Tapi berdebat untuk membuktikan omongan dia sibuk. Jangan di platformmu, jangan 3 orang sekaligus, harus begini, macam lah semuanya. Jadi saya rasa itu saja teman-teman. Kita semoga sudah mulai normal kembali teman-teman seperti biasanya. Kita diskusi lagi seperti tujuan utama kita, goal kita, ya, yaitu untuk menjawab dan membalikkan argumen-argumen Islam terhadap iman kekristenan kita. Saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, sampai Como que típico de los hombres, ¿cómo es eso? Ese es típico, nunca aceptan cuando la No, cagan. yo acepto mis errores y